Ya, pelaku pasar terus memantau situasi dan perkembangan terbaru seputaran varian Omikron, di mana berbagai peralatan liburan di beberapa negara pada akhir tahun ini berpotensi akan kembali dibatalkan menyusul beberapa negara yang kembali memperlakukan pembatasan sosial bahkan lockdown. Sejumlah pembatasan dan langkah-langkah darurat telah dilakukan sebagian besar negara di benua Eropa. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan alarm peringatan mengenai varian Omikron yang menegaskan bahwa varian Omikron tidak boleh dipandang remeh. Direktur WHO Tedros Adhanom mengatakan varian Omikron menyebar dengan lebih cepat dengan waktu transmisi hingga 3 hari saja. Ia menyarankan dengan adanya varian Omikron yang telah ditemukan hampir di 90 negara, otomatis kegiatan masyarakat pun lebih baik dibatasi. Hal ini untuk menekan agar tidak terjadi ledakan kasus menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, WHO mengatakan bahwa di tahun 2022 mendatang sudah mulai muncul nih tanda-tanda akhir dari pandemi. Sementara itu dari dalam negeri, sentimen datang dari rilis terkait defisit APBN pada akhir November yang sebesar 611 triliun rupiah atau turun drastis menjadi 3,63% terhadap PDB dibandingkan November 2020 yang mencapai 5,73% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada sederet ancaman terhadap perekonomian nasional. Selain varian baru dari COVID-19 Omicron, tapering dari Amerika Serikat hingga persoalan rantai pasok di China masih menjadi perhatian. Dan kita lihat pada hari ini IHSG berhasil ditutup terapresiasi 0,11% setelah tadi sempat terperosok di zona merah, dan pada hari ini IHSG berhasil ditutup menguat di level 6.554 dengan penguatan yang senada dengan bursa saham regional di Asia. Dan kita lihat secara sektoral, perindustrian memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 1,16%, disusul properti dan real estate yang menguat 0,85%. Ada juga energi yang menguat 0,71%. Sementara dari secara sektoral, teknologi justru melemah paling dalam hingga 1,8%. Kemudian ada juga transportasi dan logistik juga yang melemah 1%, ada kesehatan 0,85%, padahal kita tahu Omikron semakin menyebar ke berbagai negara. Dan sebetulnya pada hari ini salah satu saham yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah saham Menara, yaitu Mitratel, dan kita akan lihat dulu seperti apa pergerakan sahamnya di slide berikutnya. Ya, kita lihat saham-saham di sektor Menara seperti apa pergerakan penutupan perdagangan hingga hari ini. Ya, di mana Daya Mitra Telekomunikasi ditutup menguat 0,65%. Kemudian Sarana Menara Nusantara ditutup terkoreksi 0,44% dan Tower Bersama Infrastruktur yang ditutup terkoreksi lebih dari 1%, 1,29%. Dan terkait dengan Mitratel, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority atau INA ini kembali menambah kepemilikan sahamnya di emiten menara milik Telkom, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel sebanyak 308,46 juta saham MTEL yang dilakukan sebanyak 6 kali dari periode 22 November hingga 20 Desember. Sehingga kini kepemilikan INA di saham MTEL sebesar 5% dari sebelumnya 4,63%. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham-saham di sektor batubara yang pada hari ini juga kompak menguat. Kita lihat di sini di mana harga batu bara telah menguat selama 10 hari beruntun seiring memasuki musim dingin di berbagai negara barat. Nah, harga batu bara ICE Newcastle kontrak Januari tembus level $183 per ton atau naik hampir 2% dari perdagangan kemarin. Dan dalam 5 hari terakhir bahkan penguatannya sudah mencapai lebih dari 10%. Kenaikan harga batu bara ini memberikan berkah bagi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tanah air yang tumbuh hingga 25,4%. Menjadi 382,5 triliun rupiah atau 128,3% dari target APBN. Kenaikan ini ditopang oleh pendapatan SDA migas sebesar 24,7% yang artinya sudah berada di atas target. Kita lihat seiring dengan penguatan harga batu bara dalam 10 hari terakhir, kita lihat pada hari ini Adaro Energi berhasil ditutup menguat hingga 3,46%. Disusul Indika Energi yang ditutup menguat 1,6%, ada juga Transkol Pacific, Bumi Resources yang juga masing-masing ditutup lebih dari 1%. Kemudian MEDC juga ditutup terapresiasi 1,27%, PTBA 1,13%. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini secara teknikal. Ya, secara teknikal kalau kita lihat sebetulnya dalam 4 hari terakhir perdagangan IHSG ini masih berada di bawah rata pergerakan
50 hari atau moving average MA50-nya. Pada perdagangan hari ini sebetulnya sellernya ini masih cukup kuat gitu meskipun dari segi volume tidak begitu signifikan. Nah, secara pola IHSG hingga saat ini masih tengah membentuk pola head and shoulders yang mengindikasikan pola bearish. Dan level 6480-an ini menjadi area penahan penurunan atau neckline. Nah, jika IHSG tidak mampu bertahan di atas support kuatnya, maka ada peluang penurunan kembali. Sementara itu berdasarkan indikator Relative Strength Index atau RSI yang merupakan indikator momentum yang membandingkan antara besaran kenaikan dan penurunan harga terkini dalam suatu periode waktu dan berfungsi untuk mendeteksi kondisi jenuh beli atau overbought yang berada di atas level 70 hingga 80 dan indikator jenuh jual atau oversold yang berada di bawah level 30-20 dan saat ini RSI berada di area zona netral gitu ya 49 dan area ini cenderung artinya IHSG akan cenderung terkonsolidasi terlebih dahulu namun peluang mengalami koreksi juga masih terbuka. Itulah tadi review perdagangan IHSG sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kembali ke Muhammad Gibran. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.